Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola An-Nur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang kali ini tak lupa mengawali kajian zuhur. Doa dan harapan saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini selalu sehat walafiat. Allah berikan kemudahan menghasilkan rezeki yang melimpah, berkah manfaat dunia akhirat. Allah berikan keberkahan dalam keluarganya, keberkahan usianya, dan semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Harapannya kelak besok ketika kita meninggal, semoga dalam keadaan terbaik, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hari ini tak terasa kita mau libur lagi, ya. Oh iya, buat bapak-bapak untuk memberikan kesempatan bagi yang sholat, boleh agak mendekat dengan saya, ya, biar tidak terasa jauh, ya Pak, ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Tak terasa kita sudah hari Selasa dan besok libur, ya Pak, ya. Alhamdulillah, ya Pak, ya. Tadi saya di jalan sebenarnya lancar, Pak, tapi agak macet karena ada yang meninggal di Karet Bifak itu kayaknya pejabat. Jadi jalan yang harusnya 3 lajur jadi 1 lajur, maka macetnya panjang di situ. Tapi sepanjang jalan sepi. Saya mikir kok hawanya sudah kayak libur, ya. Tapi kok Bapak nggak libur, ya Pak, ya. Insya Allah Bapak tetap masuk, ya Pak, ya. Tapi besok libur insya Allah, ya. Dan tak terasa pula kita sudah masuk bulan Sya'ban tanggal berapa? 3, ya Pak, ya. Berarti Pak, kalau nggak sekitar 27 atau 26 hari lagi kita Ramadan. Kalau kurang 26 hari Ramadan, berarti kira-kira Pak, kurang 56 hari lagi Lebaran, ya Pak, ya. Alhamdulillah. Berarti kalau bentar lagi Lebaran, berarti insya Allah dapat THR, ya Pak, ya. Masih lama Pak Ustadz, tapi tak ada salahnya kita juga memohon kepada Allah. Semoga bulan Sya'ban ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi besok tanggal 14, Bapak jangan lupa nyoblos, ya Pak, ya. Sebelum nyoblos doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi pemimpin yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau Bapak mau doa yang lain juga boleh, karena doa juga, ya Pak, ya. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan mimma razaqtana, itu kan doa sebelum nyoblos juga, ya Pak, ya. Masih ingat kan, ya? Tapi jangan-jangan sekarang sudah nggak pernah doa lagi, ya. Doa, ya Pak, ya. Masih, ya Pak, ya. Karena kadang-kadang kalau lagi pengantin baru itu Pak, semua doa dibaca, ya Pak, ya. Baru yang pertama, yang kedua, ketiga hajar rela selupa. Tetap doa, ya Pak, ya. Tapi kalau habis nyoblos doanya apa Pak? Alhamdulillah, ya, ya. Atau nawaitul husla li rafil hadasil akbari, itu kan doanya. Ini besok semoga kita minta yang terbaik, dan insya Allah Pak, takdir Allah itu yang terbaik, ya Pak, ya. Siapapun yang jadi, kita menjadi rakyat yang baik, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke. Dan karena suasananya menjelang Ramadan, maka kita mikirin Ramadannya saja, ya Pak, ya. Terlebih Pak, sebelum Ramadan itu nanti ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu hadisnya sahih tentang fadilahnya.
bahwa Allah mengampuni semua hambanya kecuali dua. Yang pertama musyrik, yang kedua musyahin. Musyahin itu artinya apa? Orang yang berseteru, yang suka berantem di medsos gara-gara beda pilihan pilpres. Ya Pak ya, yang masih punya masalah dengan saudaranya, itu dipending dulu ampunannya. Ya, ini ketika malam nisfu Sya'ban. Makanya biasanya orang itu minta maaf ketika lebaran. Kadang-kadang kan cuma maaf-maafan ya Pak ya. Kalau lebaran kan maaf-maafan ya Pak ya. Seperti buah-buahan, itu kan bukan buah sungguhan kan. Kalau Ramadan sebelum selesai atau ketika Idul Fitri kan Bapak maaf-maafan ya Pak ya. Mohon maaf, sampai yang nggak kenal aja tetap mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi yang lebih penting Pak, sebelum nisfu Sya'ban Bapak coba cek lagi sedang punya masalah dengan siapa ya Pak ya. Kalau Bapak ternyata yang mengawali masalah, minta maaf ya Pak ya. Yang berat itu bukan memaafkan tapi memulai meminta maaf. Tapi kalau kan yang salah dia dulu, kalau Bapak dalam hati sudah saya maafkan boleh, tapi kalau berbuat baik lebih bagus lagi ya Pak ya, kepada orang yang punya masalah. Karena rencananya Pak, sebelum meninggal Bapak udah nggak punya dosa lagi kepada Allah dan sudah tidak punya hutang dan masalah dengan sesama manusia. Sehingga insya Allah saya doakan bapak-bapak ini masuk surganya tanpa hisab, amin ya robbal alamin ya Pak ya. Rencananya seperti itu, walaupun nanti realitanya wawalam ya Pak ya. Semoga sih yang terbaik ketika kita meninggal nanti ya. Ini nisfu Sya'bannya, walaupun ibadah khususnya tidak ada hadisnya. Tapi kalau berbuat baik di malam nisfu Sya'ban tidak dilarang ya Pak ya. Baca Quran boleh ya Pak? Boleh. Beristighfar, sholat malam boleh? Boleh. Yang dibaca surat apa Pak Ustadz? Apa saja. Kalau yang dibaca surat Al-Baqarah boleh? Boleh. Tapi kalau orang Indonesia kok ngadain acara bareng, malam hari ini kita sebelum doa kita bareng-bareng baca surat Al-Baqarah ya, gitu ya Pak ya. Kira-kira jamaahnya gimana Pak? Waduh, Baqarah ya Pak ya. Makanya di Indonesia biasanya yang paling terkenal surat apa? Yasin saja ya Pak ya. Makanya di desa biasanya kalau ada acara yang dibaca surat apa? Yasin ya Pak ya. Kalaupun yang dibaca surat yang lainnya nggak apa-apa ya. Tapi nanti ketika Ramadan semoga kita sudah siap-siap. Dimulai dengan hari ini kita mempersiapkan diri kita, karena kebiasaan kita benar-benar beda ketika Ramadan dan tidak Ramadan. Di antaranya apa? Kalau Ramadan mau tidak mau bangun sebelum subuh. Ngapain Pak? Sahur ya Pak ya. Yang biasanya sarapannya jam 7 setengah 8, ini kita Ramadan sarapannya setengah 4 Pak ya Pak ya. Ini kan di luar kebiasaan. Termasuk yang kalau malam tiap hari kita jarang qiyamul lail, ketika Ramadan kita sholat malam ya Pak ya. Meskipun berita baiknya insya Allah tahun ini lebarannya bareng Pak, insya Allah ya, sama-sama tanggal 1 Syawal, alhamdulillah. Bener ya Pak ya, nggak salah Pak ya. Dan 1 Syawalnya insya Allah bareng. Cuma mulai puasanya ya Pak ya, kebanyakan nanti kita mulai puasanya tanggal berapa? 1 Ramadan. Nggak salah, tapi 1 Ramadannya Pak, kalau Muhammadiyah sudah ditetapkan tanggal 11 ya Pak ya. Oke, tapi kayaknya Pak akan beda mulainya, karena ketika tanggal 10 Maret, yaitu tanggal 28 Sya'ban ya, mohon maaf 29 Sya'ban ya Pak ya, keliru, 29 Sya'ban itu kan kita ngelihat ke barat setelah matahari tenggelam, ada hilal atau enggak ya Pak ya. Oke, ternyata Pak tinggi rembulan matahari tenggelam. Nah, ini ufuk nih Pak nih. Ufuk itu garis horizon ya Pak ya.
Bapak kalau di laut itu kan ada batas antara laut dengan apa namanya langit, itu namanya garis horizon ya Pak ya, yang kita bisa lihat gitu Pak. Terus ketika matahari tenggelam, setelah matahari tenggelam itu ada rembulan ikut apa? Tenggelam. Cuma sayangnya Pak, tanggal 10-nya itu tinggi bulan itu cuma 0, sekian derajat. Jadi kalau bisa kita bayangkan, ini kan horizon, matahari tenggelam Pak, itu bulan itu ikut Pak ya Pak ya, itu tingginya baru 0, sekian derajat. Yang secara logika dan secara realita hilalnya belum bisa dilihat. Dan hilal itu bukan rembulan, apa? Pancaran atau pantulan dari sinar matahari ke rembulan ya Pak ya, namanya apa? Hilal. Jadi setelah matahari tenggelam, hilal ikut apa, rembulannya ikut Pak, dan itu belum kelihatan. Tanggal berapa? 10. Tapi sudah wujud ya Pak ya. Makanya kalau yang pakai kriteria yang penting wujud maupun tidak, yang penting wujud walaupun tidak kelihatan, sudah masuk tanggal 1. Tapi kalau kriterianya walaupun ada tapi kalau tidak kelihatan tetap lanjut, maka Syakbannya jadi 30. Tanggal 11 itu belum 1 Ramadan tapi masih 30 Syakban ya Pak ya. Dan tidak ada perbedaan tentang hisab atau ru'yah. Yang beda adalah hisabnya ya, sama semuanya pakai hisab, tapi standar tanggal 1-nya itu Pak, yang penting hilal wujud atau yang penting hilal kelihatan ya Pak ya. Bedanya di situ, bukan antara hilal dan bukan antara hisab dan ru'yah. Tapi ketika mulainya kok beda antara tanggal 10 atau tanggal 12, keliru, antara tanggal 11 atau tanggal 12, insya Allah Pak, lebarannya apa? Bareng ya Pak ya, insya Allah lebarannya apa? Bareng. Oke ya, ini hanya saja kalau beda begini, kalau mulainya Pak, ada yang mulai tanggal 11, ada yang mulai tanggal 12. Bapak kira-kira milih mulai tanggal berapa? Kalau ada tanggal 13 boleh ya Pak ya. Kalau lebarannya Pak, Bapak pilihan yang duluan atau yang belakangan ya. Yang belakangannya yang duluan ya Pak ya. Tapi kalau di Indonesia itu sudah biasa beda. Tahun lalu Pak, Idul Fitrinya beda, Idul Adhanya juga Pak beda. Kalau tahun ini mulai Ramadannya beda kayaknya ya, nanti kita lihat ya Pak ya. Tapi kalau Ramadannya kok mulainya beda, insya Allah finishnya bareng. Dan kalau finishnya bareng Pak, lebih enak. Kenapa? Karena takbirannya bareng. Yang kok nyaman itu kalau yang sini masih taraweh itu sudah apa? Takbiran ya. Yang sini masih puasa, yang situ sudah makan ketupat ya Pak ya. Nah, tapi kalau lebarannya bareng insya Allah lebih nyaman. Dan insya Allah ya paling-paling nanti Pak, ketika mulainya beda, cari Lailatul Qadarnya lebih enak. Tak bisa, karena bisa tiap malam ada Lailatul Qadar. Versi 11 Pak, malam ini ganjil, berarti yang versi 12 malamnya apa? Genap ya Pak ya. Yang versi 12 ganjil, yang versi 11 genap. Bapak tinggal mau nyari Lailatul Qadar di masjid mana ya Pak. Tapi malaikat yang turun yang kemana Pak Ustadz? Ya wallahu alam ya Pak ya, kita kan nggak tahu ya. Ini sisi positifnya sebagai kabar sebelum masuk bulan apa? Ramadan. Sebentar lagi kita nisfu Sya'ban. Semoga tidak ada masalah lagi dengan siapapun ya Pak ya. Tapi nanti kalau pas Ramadan, semoga puasanya lancar, rezekinya lancar, sholat malamnya juga lancar, apalagi bisa ikut iktikaf 10 malam terakhir ya Pak ya. Tapi kalau nggak bisa, minimal semoga puasanya tidak ada yang bolong. Kalau ada yang bolong tahun lalu, masih ada kesempatan untuk apa? Bayar ya Pak ya. Oke, dan visi misi utama Ramadan itu Pak untuk apa? Untuk diampuni dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wah tisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Termasuk sholat malam. Dan kita rencananya seperti sholat malamnya Nabi. Dan hari ini kita membahas tentang sholat malam ya Pak ya, yang mana kadang-kadang tarawih, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang witir.
tiga-tiganya namanya sholat malam. Di pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang perbedaan antara siang dan malam dalam pengertian kita dengan pengertian syariat, ya Pak ya. Kalau pengertian syariat Pak, disebut malam sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya apa Pak? Fajar, yaitu ketika masuk waktu sholat subuh. Makanya puasa di siang hari bukan dimulai sejak terbitnya matahari, tapi ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Dan disebut tengah malam dalam syariat sebenarnya bukan jam 12.00, ya Pak ya, bukan jam 00, karena jam 00 itu tengah malam ketika harinya Pak dimulai dari jam 6 sampai ke jam 6 ya. Dan kemarin kita sudah bahas, semoga masih ingat. Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa ya Pak ya. Ini untuk membagi setengah itu Pak, yaitu dari tenggelamnya matahari sampai waktu sholat subuh. Makanya tengah malam kalau pakai ilmu syariat itu belum jam 12 sudah apa? Tengah malam ya Pak ya. Tapi ya itu cuma mempermudah saja. Kita akan baca ya tentang sholat malam. Namanya qiyamul lail ya. Di Ramadan maupun di luar Ramadan, sholat sunnah di malam hari namanya apa? Qiyamul lail ya. Baik sebelum tidur maupun setelah tidur. Kalau setelah tidur namanya tahajud ya Pak ya. Kalau sebelum tidur apakah namanya tahajud? Bisa dinamakan dengan qiyamul lail ya Pak ya. Dan qiyamul lail nggak harus tahajud, karena tarawih juga qiyamul lail, dan biasanya tarawih dilaksanakan sebelum tidur. Dan Nabi Pak kadang-kadang sholat sebelum tidur, kadang-kadang sholat setelah tidur ya Pak ya. Oke, kita baca Pak. Yang pertama hadis tentang sholat malamnya Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ya Pak ya. Aisyah bercerita, ditanya an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'alat Aisyah. Dia itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Awalnya nanyanya tentang sholat di Ramadan, tapi Aisyah jawabnya begini, qalat makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Rasul tidak pernah sholat di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari berapa Pak? 11 ya Pak ya. Oke, tapi Pak ini masih koma loh ya, bukan berarti yang lebih dari 11 itu keliru. Yusolli arba'a raka'atin, sholat 4 rakaat. Fala tas'al, jangan kamu nanya an husnihinna wa tulihinna, tentang bagusnya 4 rakaat tadi dan panjangnya 4 rakaat tadi ya. Summa yusalli arba'an, kemudian Nabi sholat berapa? 4. Jangan kamu tanya dari bagusnya sholat dan lamanya sholat. Summa yusalli salasan, kemudian sholat berapa? 3 rakaat. Fakultu ya Rasulullah tanamu qabla an tutir, apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Nabi menjawab, tanamu aini wala yanamu qalbi ya Pak ya. Mataku bisa tidur tapi hatiku tidak. Artinya sholat tadi dikerjakan bisa sebelum tidur, bisa setelah tidur. Berarti sholat malamnya Nabi Pak tidak lebih dari berapa? 11. Ini salah satu riwayat ya. Nanti ada riwayat lain tidak lebih dari 13. Cuma bukan dilarang, tapi cerita dari Aisyah, Nabi itu seringnya tidak lebih dari berapa? 11. Cuma Pak, Bapak harus pastikan. Kenapa? Karena Aisyah bilang sholatnya itu 4 rakaat, jangan tanya panjang dan lamanya. Sholatnya 4 rakaat, jangan tanya panjang dan lamanya. Lalu sholat berapa? 3 ya Pak ya. Makanya gara-gara hadis ini nanti ada yang sholat di bulan Ramadan, sholatnya Pak formasinya berapa? 4, 4, 3 ya Pak ya. Oke, nggak salah Pak Ustadz? Nggak salah sih. Cuma hadis ini Pak tidak memberi ilmu, tidak memberi faedah bahwasanya sholat yang 4 itu Pak sekali salam atau 2 salam. Aisyah cuma bilang
Nabi sholat 4 rakaat, jangan tanya panjang dan bagusnya. Lalu sholat 4 rakaat, tidak disebutkan berapa kali apa salamnya, ya. Oke. Tapi kalau dipakai untuk dalil bahwasanya Nabi sholat 4-4-3 nggak salah, karena ternyata ulama menyampaikan sunnahnya kalau sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya Pak ya. Yaitu dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili masna masna, salat malam itu 2-2, ya Pak ya. Fa idza khasyiya ahadukum subha, kalau kalian khawatir masuk subuh, sholat rakaatan wahidatan, maka sholatlah 1 rakaat, tutirulahu maqad sholat, menjadi bilangan ganjil dari tadi yang sudah sholat, ya Pak ya. Oke. Atau masna, apa itu masna? Jawabannya antusallima fi kulli rakaatain, itu salam setiap 2 rakaat. Dan tak heran Pak, ketika sekarang sholat 11 rakaat, ada yang 4-4-3, ada yang apa? 2-2-3, ada yang 2-2-2-1, ya Pak ya. Tapi yang sekarang yang banyak itu Pak, berapa Pak? 2-2-2-2-3, ya Pak ya. Yang terakhir itu 3. Boleh Pak Ustadz? Tidak dilarang, ya Pak ya. Tapi kalau 2-2-2-2-1 juga bagus. Kenapa kok sekarang kok 2-2-2-3 Pak Ustadz? Sebenarnya jawabannya gampang Pak. Gampangnya Pak, daripada ribet niatnya. Ya kok bisa? Karena orang suka membantah gini, ketika sholatnya 2-2-2-2-1, pertanyaannya Pak, 2 yang terakhir itu sholat tarawih atau sholat witir Pak? Yang terakhir nih kan 2-2-2-2-2-1, ya Pak ya. Kalau 2 yang terakhir berarti sholat tarawih atau witir? Kalau witir kok 2, ya Pak ya. Tapi kalau terus apa dong tarawih? Berarti tarawihnya enggak 8 rakaat, 10 rakaat dong. Berarti witirnya 1. Kan bingungnya gini. Katanya usolli sunnatal witri, kan gitu Pak ya. Kalau salah rakaatin kan gampang, emang itu 3 ganjil. Kalau usolli sunnatal witri rakaataini, bingung Pak. Witir kok 2, ya Pak ya. Ya udahlah, daripada bingung mending apa? Langsung 3 aja gitu ya Pak ya. Sebenarnya itu alasannya Pak. Tapi kalau bagusnya ya 2-2-2 apa? 1, tapi boleh juga 2-2-2-3, boleh Pak. 2-2-2-5 boleh, ya Pak ya. Tapi kan nggak lazim. Nah, cuma masalahnya gini, apakah ini menjadi dalil kalau lebih dari 11 rakaat dilarang? Jawabannya tidak, karena kata Aisyah Nabi tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi Aisyah bilang jangan nanya panjang dan bagusnya. Kenapa? 11 rakaat aja Pak, mau sampai subuh, ya Pak ya. Ya Pak ya, aslinya begitu. Dan 4 rakaat itu para ulama menafsiri sebenarnya 2 kali salam, tapi setelah itu istirahat Pak. Ya Pak ya, duduk dulu. Kenapa? Karena sholat malamnya Nabi pernah Pak, sekali waktu Nabi sholat 1 rakaatnya yang dibaca 3 surat pertama setelah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Imran, ya Pak ya. Al-Imran, An-Nisa itu 3 surat pertama. Bapak kalau baca Quran kita itu Pak, itu kira-kira berapa juz nih? Juz kita itu Pak, ya surat Ali Imran, ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu sudah juz 5 sekali apa? Berdiri, ya Pak ya. Dan ternyata lamanya berdiri Nabi sama dengan rukuknya sama dengan sujudnya. Maka Pak, ketika Bapak rukuk sujud kok baca tasbih lebih dari 3 kali, tidak dilarang, ya Pak ya. Karena ada orang nih bingung, Pak Ustadz katanya tasbih 3 kali ya Pak Ustadz ya. Lah kok imamnya sujudnya lama terus, saya baca apa lagi ya Pak ya? Baca apa Pak? Ya udah baca tasbih aja, sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya, nggak dilarang, ya Pak ya. Tapi kalau Bapak tambahin dengan doa juga boleh ketika sujud, ya Pak ya. Tapi yang nggak boleh adalah baca Quran ketika sujud maupun rukuk. Itu 1 rakaatnya Nabi, ya. Bapak bayangkan ya, 5 juz itu 1 kali berdiri Pak. Kalau Bapak sih kayaknya juga bisa niru sih, cuma bukan 3 surat pertama, tapi 3 surat apa? Terakhir, ya Pak ya. Kan 3 surat terakhir kan gampang ya, kulhu,
Kalau berbalak, kalau berbenas. Nah, Bapak kira-kira ya beda dikit lah dengan Nabi ya Pak. Kalau Nabi kan 3 pertama, ya Bapak 3 terakhir. Bisa ya Pak ya? Bisa ya kan. Kita sama Nabi kan bedanya cuma sedikit. Nabi Pak sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit zikir. Kalau kita apa? Sholatnya sedikit, zikirnya sedikit. Berarti bedanya cuma sedikit ya Pak ya. Nabi itu Pak, karena sholat malamnya lama, jadi tidurnya sedikit. Nabi juga sering puasa, maka makannya Pak sedikit. Kalau kita umatnya sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Berarti bedanya cuma apa? Sedikit. Dan insya Allah Pak, nanti surganya juga cuma beda Pak, sedikit ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Kok Bapak kayak nggak percaya ya Pak ya? Amin ya Pak ya. Karena Pak, syafaat Nabi itu untuk orang yang pahalanya sedikit ya. Jadi orang itu kalau dapat BLT itu biasanya yang duitnya nggak banyak ya Pak ya. Orang dapat bantuan pemerintah itu kan ketika duitnya nggak banyak Pak. Termasuk orang yang dapat syafaat Nabi. Nabi bilang syafaat itu li ahlul kabair min ummati. Syafaat itu untuk orang yang dosanya banyak ya Pak ya, yang pahalanya sedikit. Yaitu saya tolong besok di hari kiamat ya Pak ya. Ini sholat malamnya Nabi. Dan sholat ini tidak khusus di bulan Ramadan ya, makanya kebanyakan ulama bilang ini tidak dalil untuk sholat malam di Ramadan, tapi sholat malam di sepanjang tahun. Apa buktinya? Buktinya Aisyah menjawab, Nabi tidak menambah 11 rakaat ya Pak ya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Berarti kalau di luar Ramadan sholat tarawih atau bukan? Bukan ya Pak ya. Oke, kebanyakan ulama Pak memaknai hadis ini sebagai sholat malamnya Nabi di Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan sebenarnya sholat malam itu mau di Ramadan mau di luar Ramadan itu sama ya Pak ya. Cuma karena kita jarang sholat malam di luar Ramadan, makanya biar dapat ampunan dari Allah, sholat malamnya di Ramadan diawalkan di waktu setelah sholat apa? Isya. Tapi kalau Bapak kok bisa sholat di akhir malam, bagus Pak. Kalau bisa ya Pak ya. Tapi kayaknya sih nggak bisa. Apalagi Bapak buka bersama di kantor ya Pak ya. Itu Pak, sholat wajibnya aja kadang-kadang sudah akhir-akhir ya Pak ya. Saya pernah juga di sini nih buka bersama di sini. Ya. Ada yang dari pokoknya sini nih salah satunya lah. Itu ketika adzan, takjil bener Pak, makan. Habis itu makan-makan. Sholatnya kapan? Maghribnya. Oh, santai lah, masih lama ya Pak ya. Makanya kadang-kadang kalau buka bersama maghribnya malah menuju isya. Nah, kalau maghribnya menuju isya, isyanya kapan Pak? Nanti kalau pulang ya Pak ya. Kalau sampai rumah kok jam 8:30, sholat isya iya insya Allah. Tapi kalau sholat isyanya kok di rumah, habis itu sholat tarawih nggak Pak? Nanti ya Pak ya. Oke, kalaupun sholat ya sedikit. Tapi biasanya gini, insya Allah nanti sholat kapan? Sebentar lagi. Tapi ya santai ya Pak ya. Setelah mau malam, akhirnya apa? Alah dah, nanti sholat malamnya kalau sudah bangun mau tarawih mau apa? Mau sahur aja ya Pak ya. Ketika bangun sahur Pak, sholat malam nggak Pak? Enggak juga sih ya. Makanya kenapa sholat tarawih didahulukan? Karena biar orang banyak sholat malam di Ramadan. Kenapa kok bareng-bareng di masjid? Karena kalau di rumah belum tentu sholat ya Pak ya. Tapi kalau Bapak ditanya, sebaik-baiknya sholat sunnah itu di masjid atau di rumah Pak? Di rumah kalau bisa ya. Jadi kalau Bapak nih Ramadan nih sholat isyanya di masjid, habis sholat isya kok pulang, boleh nggak Pak? Boleh, kalau sholat malam di rumah ya Pak ya. Tapi kalau nggak bisa ya mending sholat di mana? Di masjid ya. Dan itu Pak terjadi sejak lama, dari zaman Nabi juga ya. Jadi kalau kita baca sejarahnya Pak, di zaman Nabi ya Pak ya, nanti hadisnya macam-macam. Ini salah satunya. Salah satunya adalah riwayat Imam Bukhari Muslim Pak. An Urwah bin Zubair anna Aisyah akhbaratu anna Rasulullah kharaja min jawfil laili fa shalla fil masjid. Nabi ketika Ramadan keluar malam hari, bahkan malamnya enggak setelah isya. Jawful lail itu artinya sudah agak malam Pak, bukan setelah apa? Isya. Buktinya Nabi keluar dari rumah. Kalau setelah sholat isya berarti Nabi enggak pulang dulu, tapi langsung apa? Sholat. Kalau Bapak nih sholat taraweh itu pulang dulu atau langsung setelah isya Pak?
langsung ya Pak ya. Oke, makanya awalnya ini salah satu hadisnya nih, Nabi di rumah sudah malam, Nabi ke masjid. Dan masjid zaman Nabi itu banyak yang tidur Pak, karena ada sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah, nggak dapat rumah di sahabat Ansor, makanya tidurnya di masjid, namanya Ashabus Sufah ya Pak ya. Dulu banyak yang tidur di masjid. Hanya saja kalau Nabi sholat malam selalu di rumah, kalau sholat di masjid berarti tumben. Dan orang-orang lihat, tumben Nabi sholat malamnya di masjid. Nabi itu Pak, meskipun kamarnya kecil, bukan kamar kecil bukan ya, kamar tidurnya itu nggak besar ya Pak ya. Buktinya Pak, ketika Nabi sholat Allahu Akbar, itu depan tempat sujudnya Nabi Pak, itu siapa Pak? Aisyah ya. Bahkan Aisyah itu ketika tidur kadang-kadang kakinya diangkat, kadang-kadang Nabi nyinggirin kakinya Aisyah. Padahal kamarnya Nabi atau rumahnya Nabi itu nempel dengan apa? Masjid. Kalau Bapak nih punya rumah kamarnya kecil ya Pak ya, maksudnya buat tidurnya kecil, tapi sampingnya itu masjid, kira-kira Bapak mending sholat di masjid atau di rumah Pak? Itu masjid ya Pak ya. Ngapain di rumah aja kecil daripada mengganggu istrinya kan gitu ya. Ya. Tapi ternyata Nabi tetap sholat di rumah. Maka ketika tumben Ramadan sholat di masjid, orang-orang di masjid kaget, Nabi sholat di masjid. Makanya para sahabat Nabi yang di masjid, fasolla rijalun bisolatihi, terus orang-orang pada ikut sholat bersama apa? Nabi. Berarti sholatnya setelah Isya atau setelah malam Pak? Malam ya Pak ya. Oke. Fa'asbahan nasu yatahaddatsuna bidzalika. Pagi hari pada ngomong, tadi malam Nabi sholat di masjid. Akhirnya Pak, fastama aksar minhum, malam yang kedua Nabi keluar lagi, yang ngumpul sholat lebih banyak ya Pak ya. Fakharaja Rasulullah SAW fil lailatis tsaniyah. Akhirnya malam kedua keluar lagi, malam ketiga lebih banyak lagi ya. Nabi sholat. Malam yang keempat orang pada datang ke masjid malam-malam nunggu Nabi keluar untuk sholat. Sampai pagi malah Nabi tidak ke masjid ya Pak ya. Oke. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafiqa rijulun minhum yaqulun as-shalah ya. Malam keempat Pak, ketika malam gitu Nabi Pak keluar-keluar dari masjid bilang sholat ya Pak ya. Nabi maksudnya itu biar Nabi itu dengar terus keluar bareng sahabat Nabi. Ini ya sahabat Nabi itu ya agak-agak gitu-gitu ada juga ya Pak. Kan sahabat Nabi manusia biasa, nggak semuanya ahli ilmu juga. Agak kencing Pak, as-shalah ya Pak ya. Ternyata Nabi nggak keluar juga ya. Sampai akhirnya Pak, falam yasud ilaihim Rasulullah hatta kharaja li sholatil fajr. Akhirnya Nabi hanya keluar untuk sholat subuh saja. Kemudian falam maqadul fajr aqbala ala nas, setelah selesai sholat subuh Nabi ngadep ke orang-orang, sumata syahada faqala amma ba'du. Kemudian setelah amma ba'du Nabi bilang, fa innahum lam yakhfa alayya sya'nukum lailah. Tadi malam saya itu bukan nggak tahu kalian itu banyak di masjid dan ada yang teriak sholat kan gitu ya, saya juga dengar. Tapi kata Nabi gini, walakin khasyitu an tufrada alaikum sholatul laili fatajizu anha. Khawatirnya setelah ini dianggap sholat malam di Ramadan itu apa? Wajib, dan kalian pastinya nggak bisa ya Pak ya. Setelah itu Pak, Nabi nggak keluar lagi ke masjid. Berarti Pak, sholat malam di Ramadan Nabi pernah bareng-bareng di masjid. Tapi berapa kali? 3 kali. Khawatir dianggap apa? Wajib. Dan orang sekarang Pak ternyata banyak yang mempraktekkan ya Pak ya. Jadi kalau masjid kok rame malam pertama sunnah Nabi ya Pak ya. Malam kedua ketiga rame sunnah Nabi. Malam keempat kok sepi Pak, berarti apa? Sunnah Nabi juga. Bapak juga menjalani sunnah Nabi yang ini ya Pak ya. Bener nih ya. Tapi kan masalahnya kalau Nabi di rumah kan sholat. Lah kalau kita kalau di rumah nggak sholat, nah itu yang nggak sunnah ya Pak ya. Ini awalnya. Jadi Ramadan itu taraweh itu nama yang tidak dari Nabi. Dari Nabi malah namanya apa? Sholatul laili, sholat apa? Malam ya Pak ya. Oke. Hanya saja Pak, dikumpulkan di awal waktu dengan satu imam itu di masa Umar. Jadi dulunya nggak di awal waktu ya Pak ya. Setelah masa Umar gini, orang di masjid kok sholat itu ada imam sholat sendiri, imam ada sendiri, imam ada sendiri. Jangan gitulah ya Pak ya.
Akhirnya Umar gini, kalau saja dikumpulkan jadi satu imam bareng-bareng lebih bagus. Ya. Sampai akhirnya apa? Ini ara lau jama'tu haula ila qari'in wahid, kalau saja dikumpulkan satu imam itu bagus. Ya. Terus apa? Summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Akhirnya Umar minta kepada Ubay bin Ka'ab karena Ubay itu bacanya bagus, Qurannya banyak. Baik Ubay, besok habis sholat isya kamu jadi imam sholat malam ya, gitu ya. Akhirnya Ubay mau, Pak. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Malam yang lain Umar keluar ke masjid, ternyata benar sudah ada imamnya, yaitu siapa? Ubay bin Ka'ab, satu imam setelah sholat isya, ya Pak ya. Kemudian Umar bilang, nikmal bid'atu hadhihi. Lah, inilah bid'ah yang sebaik-baiknya bid'ah itu ini, ya Pak ya. Berarti bid'ah enggak, Pak? Bid'ah kata Umar, ya Pak ya. Oke, cuma masalahnya Pak, bid'ah di sini apakah yang jelek atau tidak? Kebanyakan ulama bilang ini bid'ah caranya di waktu malam, di awal malam dikumpulkan jadi satu imam sepanjang Ramadan yang di zaman Nabi belum ada, ya Pak ya. Oke. Dan ternyata Pak, Umar gak ikut sholat, padahal yang ngumpulin, yang minta kepada Ubay bin Ka'ab. Karena kata Umar gini, wallati yanamuna anha, sholat yang kalian tidur dulu ya di malam ini nih, afdolu, lebih utama minallati yakumun, lebih utama dari kalian yang sholat ini nih, yang bareng-bareng di awal apa? Waktu. Berarti tidur dulu baru sholat itu lebih utama daripada sholat yang bareng-bareng di awal waktu, ya Pak ya. Yuridu akhirul lail wa kana nas yakumuna awwala. Ini sejarah dari apa? Tarawih, ya Pak ya. Jadi kalau Bapak sekarang kok bisa sholat di akhir waktu sendiri di rumah, Pak, bagus nggak Pak? Bagus daripada sholat tarawih bersama jamaah, ya Pak ya. Dari sisi apa? Effort yang dikeluarkan. Cuma kalau sholat malamnya kok di rumah nggak bisa, bagusnya bareng bersama imam di masjid, apalagi sampai salam terakhir. Kalau sampai salam terakhir Pak, dapat pahala sholat malam full, ya Pak ya, sampai salam apa? Terakhir. Oke, ini sejarah tentang Qiyamul Lail, tapi mohon maaf banget ya, ini sudah jam 1 lebih. Dan ternyata Pak, di zaman Umar sholat malamnya sudah 20 tarawehnya, diakhiri dengan witir 3. Berarti 20 rakaat itu sejak zaman siapa? Umar. Kenapa? Karena kalau 11 rakaat seperti Nabi kok lama Pak, itu nggak bisa. Karena sahabat Nabi ada yang banyak juga yang bekerja dan sebagainya, maka ditambah bilangan rakaatnya meskipun dikurangi bacaannya, ya Pak ya. Oke, makanya kalau sekarang Pak, ada yang 11 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 23 rakaat, itu kan bareng selesainya ya Pak ya. Meskipun sekarang Pak, kalau dulu kan bandingannya gini, 23 rakaat agak cepat atau 11 rakaat agak lambat, kan pilihannya itu Pak. Sekarang tambah satu pilihan, 11 rakaat tapi agak cepat, ya Pak ya. Tapi pengennya pulangnya jangan buru-buru. Akhirnya Pak, ditambah kultum dulu, ya Pak ya. Kultumnya setengah jam, tarawihnya cepat, pulangnya bareng. Pahalanya gimana Pak Ustadz? Semua tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Pak ya. Oke, dua-duanya boleh, nggak masalah. Dan bilangan rakaat itu sekarang melihat kondisi dari orang yang sholat. Oke. Sholat malam Nabi di 10 terakhir itu juga menjadi hal yang dilakukan oleh Nabi, bisa dilakukan sendiri dan bisa dilakukan berjamaah. Oke. Kita baru membahas 2, mohon maaf karena sudah jam 1:06. Mohon maaf Bapak. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya kalau masih ada waktu tentang tahajud dan witir ya, kalau ada. Ini baru tentang Qiyamul Lail dan juga tarawih. Dan model tarawih kalau di Indonesia itu ada tambahan yang sifatnya lokal Pak. Lokal itu maksudnya ketika duduk ditambah Al-Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq, itu sifatnya apa? Lokal. Boleh Pak Ustadz? Ya nggak dilarang ya Pak ya. Kalau Bapak lagi istirahat kok main COC atau main game dulu gitu, kira-kira boleh Pak? COC udah nggak zaman ya. Atau ketika istirahat kok ngobrol, makan-makan, boleh nggak Pak? Boleh ya. Makanya itu yang sifatnya tambahan yang dulunya nggak ada. Dulunya di zaman Nabi nggak ada, tapi di Indonesia diadakan. Kenapa?
sebagai penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kok bisa? Khalifah yang 4 itu Pak, kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dihormati. Kalau Syiah dicaci, kecuali Ali ya Pak ya. Oke, Bapak lihat di beberapa masjid ada tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu menandakan ini masjidnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Islam yang masuk ke Indonesia itu ada Sunni, ada Syiah Pak. Dan Syiah itu tidak ada sholat taraweh ketika Ramadan. Ya, makanya tarawehnya ditambah Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya ya Pak ya. Itu kan tambahan saja. Yang orang Indonesia menamakan dengan apa? Bilal ya. Padahal Bilal dulu Pak nggak kayak gitu. Berarti kalau Bilal kok sekarang hadir, dia bingung, loh kok ada Bilal? Kan saya dulu nggak kayak gitu ya Pak ya. Karena Bilal itu sekarang jadi nama pekerjaan ya Pak ya. Muadzin di hari Jumat namanya apa Pak? Bilal ya Pak ya. Padahal Bilal kan nama orang ya, jadi nama pekerjaan. Oke. Dan saya kira cukup dulu karena sudah jam 1:08, bahkan sebentar lagi 10:10. Untuk menambah kajian kita kali ini, barangkali ada yang mau disampaikan atau mau dikonfirmasi atau mau dipertegas, kira-kira ada atau tidak? Kita baru membahas tentang qiyamul lail dan apa? Tarawih ya Pak ya. Dan tarawih itu jamak dari tarwihah yang artinya istirahat. Jadi tarawih itu Pak nama dari para ulama untuk sholat yang banyak istirahatnya. Di zaman Umar itu sholat tarawihnya berapa? 20 plus 3 witir. Tapi kalau di Madinah Pak zaman itu sholat tarawihnya 36 rakaat. Ya Pak ya. Jadi sholat malam itu tidak ada batasan berapanya, nggak ada maksimal 11-nya. Bahkan Bapak boleh semalam sholat 100 rakaat nggak apa-apa. Dan itu kebiasaan para ulama, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu kalau malam Pak sholatnya bisa antara 100 sampai 200 rakaat. Ya Pak ya, nggak kebayang. Dan ulama dulu ternyata meskipun tidurnya kurang dari 8 jam, mereka sehat-sehat Pak. Kita aja yang kena apa? Kena mindset kalau tidur harus berapa? 8 jam ya Pak ya. Kalau itu namanya hidup yang sehat. Padahal Pak, tidur yang berkualitas itu kalau Bapak sudah benar-benar siap tidur ya. Meskipun tidurnya 8 jam, kalau Bapak belum siap tidur, itu bangun-bangun Pak seperti belum siap tidur. Contohnya Bapak kalau tidur kok sambil megang HP, nonton TV ya Pak ya, gitu ya, tahu-tahu jam 3 bangun Pak, belum siap tidur, itu kira-kira Pak nambah nggak Pak? Nambah ya. Kenapa? Karena belum apa? Siap tidur. Dan itu bukan berkualitas, tidak berkualitas. Yang berkualitas kalau Bapak ketika sebelum tidur wudhu dulu ya Pak ya, berdoa dulu terus tidur. Itu meskipun 2 jam 3 jam itu sebenarnya tidurnya sudah berkualitas ya Pak ya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Ada? Cukup? Cukup? Oke, cukup ya. Saya kira cukup dan semoga semuanya sehat walafiat sehingga Ramadan kita dalam keadaan terbaik ya. Dan insya Allah lepas Ramadan insya Allah diberkahi Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri kajian kita kali ini dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.